Bab 2435. Aku nggak terima. Teriak Ibu Zega, tak berhenti memprotes dengan penuh amarah. Wajah Pak Hertanto langsung menggelap. Dia melambaikan tangannya dengan tegas dan berkata, bahwa dia pergi. Dalam sekejap, Ibu Zega yang terus menjerit marah itu diseret keluar oleh para penjaga. Semua tamu di aula memandang adegan itu dengan ekspresi aneh. Zega mati dalam sebuah tantangan. Keluarga Syahrir tidak bisa membalas dendam pada Saka, yang jelas memiliki pendukung kuat di belakangnya. Namun, yang paling mengejutkan mereka adalah kekuatan Saka. Dia bahkan bisa membunuh Zega. Seberapa hebat sebenarnya dia? Mulai sekarang, siapa yang masih berani menantangnya? Pak Hertanto memandang Saka dengan tatapan gelap, wajahnya dipenuhi ketegangan. Dia berkata dengan suara rendah, "Saka, keluargaku kalah karena kurang kemampuan. Kamu nggak perlu menganggap ini serius. Hanya saja, hari ini adalah hari pernikahan putraku. Jika kamu ingin bergabung sebagai tamu, silakan duduk dan minum segelas anggur. Tapi jika kamu hanya datang untuk mengubur Zega, lebih baik kamu pergi sekarang," tambahnya. Tangannya mengepal erat, seluruh tubuhnya dipenuhi kemarahan yang dia tahan mati-matian. Dia sangat ingin menghancurkan Saka di tempat itu juga. Namun, instruksi dari guru negara jelas, nggak boleh menggunakan kekuatan yang nggak setara untuk menekan Saka. Jika dia melanggar aturan itu, guru negara tidak akan segan-segan bertindak, bahkan jika itu berarti menghancurkan keluarga Syahrir, seperti yang terjadi pada keluarga Romli sebelumnya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Saka adalah dengan bertarung secara adil di medan tempur, menggunakan seseorang dengan tingkat yang sama. Karena itu, meskipun hatinya penuh amarah, Pak Hertanto hanya bisa menahan diri. Namun, semakin dia menahan, semakin besar rasa frustrasi yang dia rasakan. Sebagai kepala keluarga dari keluarga terbesar di kota Sentana, dia tidak bisa terima harus bersikap seperti ini di hadapan Saka. "Benar-benar kepala keluarga yang berbudi besar," ujar Saka sambil tersenyum sinis, memandang Pak Hertanto dengan ekspresi setengah mengejek. Kata-kata Pak Hertanto terdengar sangat sopan, seolah mencoba menelan penghinaan dengan penuh rasa sabar. Namun, hari ini Saka datang bukan untuk berdamai. Dia memang berniat menghancurkan martabat keluarga Syahrir. Bagaimana mungkin dia membiarkan keluarga ini melewati hari ini dengan damai? Kalau posisinya dibalik, akankah keluarga Syahrir memaafkannya begitu saja? Mengadakan pernikahan besar tanpa darah yang cukup itu nggak membawa keberuntungan, ujar Saka sambil tersenyum sinis. Sayang sekali, darah Zega nggak cukup untuk benar-benar mewarnai perayaan ini. Dia melanjutkan dengan nada tegas, "Semoga keluarga Syahrir mengirim seseorang untuk bertarung denganku." Kerumunan tamu langsung terkejut, suara napas terhisap terdengar di seluruh aula. Pak Hertanto tampak sangat marah, urat di dahinya menonjol. Keluarga Syahrir jelas memiliki master ilahi tingkat tinggi yang bisa dengan mudah menghancurkan Saka. Namun, peringatan guru negara masih terngiang di benaknya, nggak boleh menggunakan kekuatan yang nggak setara untuk menekan Saka. Jika dia melanggar aturan itu, guru negara akan turun tangan, dan akibatnya akan lebih parah dari apa yang terjadi pada keluarga Romli. Siapapun itu, tidak ada yang berani membantah perintah guru negara. Namun, jika dia mengirim seseorang dengan tingkat kekuatan yang setara dengan Saka. Lihat saja darah Zega yang masih segar di lantai. Pak Hertanto akhirnya menekan amarahnya dan memaksakan senyum. "Saka, jangan bercanda seperti itu," ujarnya. Namun, Saka menatapnya dengan dingin, matanya penuh dengan kemarahan. Dia berkata dengan suara keras, "Anakmu mencoba membunuhku di Gunung Reribu. Kamu juga berusaha membunuhku di kota Sentana. Siapa yang sedang bercanda di sini?" Keheningan menyelimuti aula. Semua orang kini menyadari bahwa Saka benar-benar berniat mempermalukan keluarga Syahrir sampai ke dasar. Di atas panggung, Kelly memandang Saka dengan mata berbinar. Kata-katanya yang tegas dan keberaniannya membuat hatinya bergetar. Matanya mulai basah, wajahnya penuh emosi. Dia sebelumnya khawatir Saka akan kalah melawan orang-orang hebat keluarga Syahrir, tetapi kenyataannya Saka adalah sang tak terkalahkan di tingkat sama. Setelah menggunakan teknik penerobos surgawi, dia bahkan berhasil mengalahkan Zega.
Dan sekarang, Saka berdiri di sana dengan penuh wibawa, membela harga dirinya. Inilah pria yang layak dia cintai. Namun, di sisi lain, Adair yang melihat ekspresi Kelly tidak bisa menahan rasa marah yang membara. Dia sangat kesal, tetapi dia tahu bahwa dia tidak punya hak untuk berbicara di situasi seperti ini. Di tengah suasana tegang, sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar, keluarga Syahrir ingin menjadi keluarga nomor 1 di kota Sentana. Bahkan menghadapi Saka saja kalian gak mampu. Ini benar-benar lelucon. Kata-kata itu seperti api yang menyulut emosi semua orang. Siapa yang berani mengatakan itu? Orang-orang mulai mencari sumber suara, tetapi tidak bisa menemukan siapa yang berbicara. Pak Hertanto semakin marah, urat di dahinya menegang. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Semua orang-orang hebat keluarga Syahrir saat ini berada di dunia roh. Dia benar-benar tidak memiliki seseorang yang bisa menghadapi Saka. Saat dia berada di antara amarah dan rasa malu, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Saka, mundurlah. Semua orang menoleh, terkejut melihat Galeno berdiri dan menatap Saka dengan ekspresi dingin. Pak Hertanto juga terkejut, tetapi kemudian dia menyadari sesuatu dan langsung mengangguk. Tentu saja. Keluarga Syahrir mungkin tidak bisa mengendalikan Saka, tetapi orang-orang dari pihak Roni pasti bisa.